Aku secara kebetulan memungut dan memakan pil abadi yang dibuang begitu saja oleh orang lain. Meski dengan ini aku memperoleh umur yang nyaris tak terbatas, namun aku tetap tidak benar-benar memiliki kemampuan abadi yang tak bisa mati. Jika mengalami luka yang cukup mematikan, aku tetap akan kehilangan nyawa. Demi bisa hidup tenang di dunia kultivasi ini, aku menjadi seorang pengemis yang mengembara kemana-mana. Pada tahun kedua pengembaraan, aku bertemu seorang pengemis kecil dengan nasib serupa denganku. Hanya karena tanpa sengaja menyinggung orang berkuasa, ia dipukuli hingga luka parah lalu meninggal dunia. Pada tahun ketiga pengembaraan, aku berpapasan dengan seorang kultivator sesat. Demi melatih ilmu terlarang, ia menjara satu desa penuh dan melukai seluruh penduduknya. Kultivator sesat itu hanya melirikku dari kejauhan. Tekanan dari tatapannya saja hampir membuatku pingsan. Aku mengerahkan seluruh tenagaku melarikan diri selama 3 hari 3 malam. Barulah aku berani berhenti. Setelah kejadian itu aku benar-benar memahami bahwa dunia kultivasi ini penuh dengan bahaya di mana-mana. Aku harus segera meningkatkan kekuatanku sendiri. Jika tidak maka meski memiliki tubuh panjang umur, aku tetap akan mudah direnggut oleh mereka yang lebih kuat. Namun dengan cara apa aku harus meningkatkan kekuatan? Tanpa sadar aku membuka sistem keabadian. Ini adalah kemampuan tambahan setelah menelan pil abadi 3 tahun lalu. Terlihat pada panel sistem bagian bakat. Tertera jelas satu huruf kosong. Dengan begitu jalan kultivasi metode latihan sepenuhnya tertutup. Tak berdaya aku hanya bisa mencari pekerjaan untuk bertahan hidup. Aku terus mengembara hingga tiba di sebuah desa kecil bernama Desa Siluo. Aku melihat seorang pandai besi tua sedang menempa besi di halaman. Diiringi suara dentingan besi yang nyaring. Sistem keabadian yang lama terdiam tiba-tiba menyala. Mengamati penempaan memperoleh pengalaman menempa besi. Plus 11 poin pengalaman terus bertambah satu demi satu. Mataku seketika berbinar. Meski aku tak bisa berlatih teknik kultivasi, aku masih bisa meningkatkan kekuatan lewat skill kehidupan. Pandai besi tua Chen Sidun melihatku sebatang kara. Lalu ia menampungku dan menjadikanku muridnya. Mulai sekarang kau tinggal di sisiku. Tunggu sampai aku tua dan rawat aku sampai akhir hayat. Ia menatapku lalu berkata dengan suara pelan. Aku langsung berlutut dan bersujud 3 kali. Mulai hari ini, aku adalah pandai besi kecil Desa Siluo bernama Sen An. Dengan bimbingan penuh perhatian dari guru, sistem keabadianku sepenuhnya memasuki kondisi aktif. Bagi orang lain menempa besi hanyalah kerja yang menguras tenaga. Namun bagiku menempa besi adalah cara cepat mengumpulkan pengalaman sistem. Menyentuh besi menambah pengalaman. Mendekati api tungku memahami sifat api pengalaman bertambah 1. Selama bersentuhan dengan besi dan api, batang pengalaman melonjak dengan cepat. Guru telah menempa besi seumur hidup, dan hanya mencapai tingkat pandai besi tingkat tinggi. Sedangkan aku hanya butuh setengah tahun. Sebuah cangkul yang kubuat dengan santai sudah mampu mencapai tingkat memotong besi seperti lumpur. Namun aku tetap menjaga sikap waspada. Meski sistem memberitahuku bahwa aku telah mencapai tingkat master penempa, kepada orang luar aku tetap mengaku hanya sebagai murid pandai besi. Bertindak harus rendah hati. Segala hal harus rendah hati. Aku tidak pergi kemanapun. Aku tetap tinggal di Desa Siluo menemani guru hingga hari tua. Hari-hari berlalu dengan tenang selama 2 tahun. Awalnya aku ingin terus hidup sederhana seperti ini. Namun keadaan dunia tidak mengizinkanku hidup tenang. Desa tetangga diserang oleh para bandit. Katanya para bandit itu sangat kejam. Bahkan anak-anak pun tidak dibiarkan hidup. Desa Siluo kami segera membentuk tim penjaga desa. Ketua tim penjaga bernama Zhao Dazuang seorang praktisi bela diri. Namun di tangannya hanya ada sebilah parang kayu tua. Jika benar bertemu bandit sungguhan ia takkan mampu melawan. Aku memandang guru yang sudah lanjut usia. Akhirnya aku menggertakkan gigi. Meski aku tak ingin mencari masalah, namun aku juga tak bisa melihat tanah kelahiran diganggu. Memanfaatkan gelapnya malam, aku mengeluarkan besi murni yang kusimpan. Untuk pertama kalinya aku mengerahkan seluruh kemampuan sistem. Aku tidak memiliki energi spiritual untuk menggerakkannya. Maka seluruh pemahamanku tentang jalan menempa besi, kumasukkan sepenuhnya ke dalam proses penempaan senjata. Sebilah pedang tang pun terbentuk. Bilah pedang memancarkan cahaya dingin yang tajam. Meski tak ada sedikit pun gelombang energi spiritual, namun memiliki ketajaman fisik yang mencapai puncak. Aku diam-diam meletakkan pedang tang itu di depan rumah Zhao Dazuang. Tanpa meninggalkan nama apapun, aku hanya ingin diam-diam melindungi kampung halaman. Tak lama kemudian, para bandit benar-benar datang keluar Desa Siluo. Seluruh warga desa bersembunyi di gua pegunungan belakang. Hati mereka dipenuhi ketakutan. Aku juga menopang guru dan meringkuk di sudut. Berpura-pura tampak ketakutan. Belum genap setengah jam, Zhao Dazuang berlari kembali ke gua dengan tubuh penuh luka. Di tangannya tergenggam pedang tang yang kutempa. Seluruh dirinya berada dalam kondisi linglung. Semuanya sudah dibereskan. Semua bandit telah dibereskan. Para warga segera maju menanyakan penyebabnya. Dengan suara bergetar ia berkata, pedang ini terlalu hebat. Aku hanya mengayunkannya dengan santai. Bandit itu beserta kudanya, ditambah baju zirah di tubuhnya, langsung terbelah oleh satu tebasan. Potongannya rapi seperti tahu. Belasan bandit yang sangat kejam berhasil kutaklukkan seorang diri dengan mudah.
Di sudut aku tersenyum tipis. Bagaimana mungkin mereka memahami teknik penempaan ekstrim? Inilah kekuatan seorang master penempaan. Hari-hari damai seperti ini berlalu dalam sekejap selama 30 tahun. Bagiku yang memiliki tubuh panjang umur, 30 tahun hanyalah sekejap mata. Namun bagi manusia biasa, 30 tahun sudah merupakan setengah hidup. Guru Chen Sidun perlahan menua, punggungnya membungkuk, dan akhirnya meninggalkan dunia ini. Sedangkan aku tetap berwajah seperti saat muda, agar tidak dianggap aneh oleh orang lain. Aku mulai mempelajari teknik penyamaran dalam sistem. Setiap hari aku menggambar keriput di wajahku, mewarnai rambut hitamku menjadi putih. Berpura-pura seolah aku juga perlahan menua. Pada hari mengantar kepergian guru, aku berlutut di depan makamnya dan bersujud 3 kali. Guru, semoga perjalananmu tenang, janji merawatmu sampai akhir hayat. Akhirnya berhasil kutepati. Ini adalah orang pertama yang kuantar pergi. Namun pasti bukan yang terakhir. Setelah mengurus semua urusan pemakaman guru, aku menjadi pengelola baru bengkel besi. Namun warga desa perlahan mulai membicarakanku. Mereka heran mengapa aku tak pernah terlihat menua. Aku tahu, sudah waktunya meninggalkan desa Siluo. Demi tidak membocorkan identitasku sebagai makhluk panjang umur, aku harus setiap beberapa puluh tahun mengganti identitas dan menjalani hidup baru. Maka pada suatu malam badai dan hujan lebat, pandai besi Sen dari desa Siluo menghilang. Di desa Songzu yang berjarak 100 li, muncul seorang pendatang bernama Zhou Xi. Setelah tiba di desa Songzu, aku kembali menekuni pekerjaan lamaku, tetap mencari nafkah dengan menempa besi. Pada suatu kesempatan kebetulan, aku memungut seorang anak kecil tunawisma dan menerimanya sebagai murid. Aku memberinya nama Lin Chen. Anak ini sangat istimewa, terlahir dengan keberuntungan layaknya tokoh utama. Meski tidak memiliki akar spiritual untuk berkultivasi, namun kegigihan pantang menyerah itu sama persis denganku di masa lalu. Saat aku sedang senggang, aku pun menuangkan pemahamanku tentang pembuatan artefak dari sistem. Menyusunnya menjadi kitab rahasia 5 tahun menempa besi 3 tahun menempa artefak. Dan menjadikannya bahan ajar untuknya. Guru, isi ini terlalu mendalam. Aku benar-benar tidak memahaminya. Xiu Chen menggaruk kepalanya dengan wajah bingung. Aku mengangkat pipa rokok lalu mengetuk ringan dahinya. Jika tidak paham maka hafalkan dulu. Selama tersimpan di hati itu akan menjadi peluangmu. Anak ini juga sangat tekun. Hanya dengan tubuh manusia biasa, ia berhasil melatih teknik menempa besi hingga tingkat master. Tepat saat aku bersiap menikmati masa tua dengan tenang, sistem keabadian tiba-tiba mengalami perubahan. Sistem memberi petunjuk bahwa jalan menempa besi telah mencapai kesempurnaan, dan hendak menembus ranah artefak ilahi kuno. Aku harus menempa satu artefak kehidupan. Artefak kehidupan. Aku menatap kipas lipat usang di tanganku yang biasa kupakai mengipasi angin. Aku memilihmu. Aku pun menuangkan seluruh puluhan tahun pemahamanku tentang jalan angin, jalan ruang dan jalan sebab akibat ke dalam kipas lipat usang ini sepenuhnya. Pada malam pembuatan artefak kehidupan, tidak ada petir surgawi yang turun. Juga tidak ada cahaya emas yang menjulang ke langit. Hanya ketika aku menjatuhkan palu terakhir, kipas lipat ini tiba-tiba memiliki kesadaran dan melayang sendiri ke udara. Di permukaan kipas perlahan muncul bayangan gunung dan sungai. Aku mengayunkan kipas ke depan dengan santai. Sekilas tampak tidak terjadi apa-apa, namun dapat dirasakan dengan jelas. Ruang di hadapanku seakan terpotong secara paksa. Pada saat itu aku sama sekali tidak mengetahui. Jauh di atas 9 langit di alam para dewa, keadaan sudah menjadi kacau balau. Beberapa dewa agung tertinggi yang menguasai sungai panjang sebab akibat sedang duduk bersama sambil minum teh dan bermain catur. Tiba-tiba sungai panjang sebab akibat yang membentang di atas alam dewa terputus tanpa tanda peringatan apapun, seolah ditebas oleh sebilah pedang raksasa tak kasat mata, ditebas terputus di bagian tengah tubuh.